something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cengkelin. Kali ini kita mau lihat, jadi begini ya. Kenapa kamu bertemu dengan seseorang dan meninggalkan kesan yang mendalam ya? Bahkan mungkin terjadi satu hubungan, itu bukanlah satu kebetulan. Segala sesuatu di semesta ini memang ada satu pelajaran ya, entah kamu yang harus memberikan pelajaran kepada dia, atau dia yang harus memberikan pelajaran kepada kamu, atau kalian berdua mesti sama-sama belajar dan kita mau cari tahu tentang hal itu ya, oke? Kesayangan, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so mohon bijaksana menyikapinya. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, dukung Bunda selama ini, makasih banget ya. Bunda mau doa khusus buat kamu. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa syukur yang mendalam, diberikan rasa keberlimpahan, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dalam jumlah yang terus bertambah dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, cinta. Siapa dia dan siapa kamu? Oh, oke, langsung wow. Ini adalah dia, wow. Dan ini adalah kamu. Wow, oke. Kenapa? Di masa lalu ya, jadi ini Bunda melihat kehidupan kalian di masa lalu. Oke. Di sini kamu adalah seorang istri. Ya, sekalipun misalnya di sini kamu pria atau wanita, karena di kehidupan masa lalu kita kadang berganti-ganti jenis kelamin ya. Kalau misalnya di kehidupan sekarang kita adalah seorang wanita, belum tentu di kehidupan sebelumnya kita adalah seorang wanita. Bisa jadi kebolak-balik ya. Oke. Kita akan lihat dulu. Di sini kamu adalah seorang istri ya. Dan dia sebetulnya adalah saudara. Jadi bukan hubungan kamu dan dia itu bukanlah sebuah hubungan kekasih sebetulnya. Hubungan sibling atau hubungan saudara ya. Tapi kamu memang di kehidupan sebelumnya kamu adalah seorang istri, kamu adalah seorang wanita, kamu punya suami gitu ya. Dan oke. Kamu memiliki trauma ya. Kamu memiliki trauma kerugian finansial pada waktu yang lalu. Dan suami kamu meninggal. Kamu ceritanya adalah jadi ceritanya kamu adalah seorang janda gitu ya. Suami kamu meninggal. Meninggal terlebih dahulu. Kamu adalah seorang janda. Namun tidak seberapa lama. Jadi ini setelah suami kamu meninggal pada saat kamu dalam kondisi mengandung atau dalam kondisi hamil. Dan tidak seberapa lama setelah kamu melahirkan anak, kamu pun menyusul suami kamu ya, sama-sama meninggalkan dunia ini. Gitu. Dan kita lihat siapa dia. Dia adalah saudara kamu ya. Dia adalah saudara kamu dan waktu itu kalian berdua itu hidup di Eropa Utara. Ya. Hidup di Eropa Utara. Dia adalah saudara yang tubuhnya cacat. Ya.
punya punya cacat gitu, nggak tahu, punya keterbatasan yang jelas ya, punya keterbatasan, dan dia akhirnya menjadi seseorang yang minder, tidak bisa memberikan satu keputusan ya, menjadikan satu sosok yang lemah gitu hubungannya dengan kamu ya. Mmm, Lalu apa yang terjadi? Dia pernah jatuh cinta dengan orang lain begitu ya. Ini, saudara laki-laki. Jatuh cinta dengan orang yang lain tapi, ternyata dia mengalami namanya abuse atau KDRT gitu ya. KDRT, mmm, yang menimbulkan trauma berkepanjangan gitu di dalam hatinya dia ya. Jadi trauma yang dihadapi adalah trauma tentang, keterbatasan fisik ya. Dia punya trauma keterbatasan fisik gitu di situ. Dan ya ini berbeda ya. Dan, ini dia memiliki satu luka yang begitu panjang karena ternyata dalam kehidupan rumah tangganya dia menikah ya, saudara laki-laki kamu menikah. Oh, I'm sorry. Wait. Oke, ya. Saudara laki-laki kamu menikah, tapi istrinya itu lebih dominan ya tentu saja karena si, saudara kamu ini. Saudara kamu di sini, di kehidupan sekarang adalah pasangan kamu ya. Nah, di kehidupan sebelumnya, ini dia mengalami penyiksaan tubuh. Dia sudah cacat, lalu kemudian disiksa oleh istrinya sendiri, ya. Jadi dijadikan budak, disuruh-suruh ini dan itu, cuma dimanfaatkan lah istilahnya. Karena waktu itu keluarga kalian adalah keluarga yang cukup kaya di Eropa Utara gitu loh. Jadi istrinya menikahinya karena harta. Oke. Dan ketika dalam pernikahan, dia disiksa ya, dirantai. Jadi disiksa secara fisik dan dimanfaatkan, disuruh-suruh ini tuh, dikuras hartanya seperti itu. Ini, apa ya, dia mengakibatkan dia punya luka yang sangat berkepanjangan, ya. Dan dia sangat sedih, menyalahkan diri sendiri karena nggak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya cacat, ya. Oke. Sudah minder, tubuhnya cacat, dan yang paling menyedihkan adalah kematiannya. Dia dibakar atau dibunuh oleh istrinya sendiri, dibakar. Seolah-olah terjadi kebakaran atau kecelakaan kebakaran padahal sebetulnya itu dibakar atau sengaja dibakar. Tapi seolah-olah jadi, apa ya, itu memang skenario di apa, karena saking jahatnya ya si istri ya. Skenario seolah-olah itu terjadi kebakaran di rumahnya padahal sebetulnya dia sengaja dibunuh dan ini meninggalkan satu trauma yang sangat mendalam, ya. Eee, Lalu kalian berdua dipertemukan kembali di kehidupan saat ini, itu bukan lagi sebagai saudara ya, tapi sebagai pasangan. Entah mungkin beberapa dari kamu ini adalah pasangan suami istri atau, beberapa dari kamu ini ya pasangan atau pacaran atau bagaimana, tapi yang jelas hubungannya dalam, ya. Kenapa dipertemukan sebagai pasangan? Sebenarnya ini karena setiap kita bertemu itu antara lain untuk membayar hutang karma atau untuk mengingatkan sebuah karma, ya. Jadi ceritanya di kehidupan sekarang, pasangan kamu yang dulunya adalah saudara laki-laki kamu, itu menuntut sebuah kayak semacam perhatian, menuntut sebuah kasih sayang, menuntut sebuah perlindungan sebagai kayak semacam balasan ya. Dia kayak menagih karma. Kenapa kamu dulu tidak melindungiku? Dia begitu. Dia bertanya, kenapa kamu dulu sebagai saudara, kenapa kamu tidak menyelamatkan aku? Kenapa kamu tidak melindungi aku? Jadi ada kemarahan di sini yang di kehidupan sekarang itu dilampiaskan kepada kamu, ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya di kehidupan sekarang dia terus-terusan menyiksa kamu sebagai akibat dari trauma berkepanjangan yang dialami di kehidupan yang sebelumnya. Oke? Padahal kamu sendiri di kehidupan sebelumnya juga nggak kalah sengsara gitu loh. Di kehidupan sebelumnya kamu udah ditinggal mati suami, terus kemudian
melahirkan, meninggalnya pun karena melahirkan, dan juga mengalami financial loss atau, apa ya, material loss. Dan di kehidupan sekarang, kamu punya kekhawatiran yang sangat tinggi karena di kehidupan sebelumnya kamu pernah mengalami financial loss. Jadi di kehidupan sekarang tuh kamu tuh sangat sangat takut miskin ya. Sangat takut miskin, takut kekurangan uang ya. Dan pasangan kamu tanda-tandanya adalah tanda-tanda dari pasangan kamu itu jadi kebalikan. Kalau dulu dia diinjek-injek, sekarang ini dia balas nginjek-injek, injek-injek melulu, menyakiti melulu, ya seperti itu. Ini sebagai kayak semacam dendamnya dia gitu. Tapi dilampiaskannya kepada kamu. Well, sebenarnya nggak berakhir sampai di sini ya, karena dia juga akan bertemu dengan seorang wanita yang dulunya adalah istrinya dia, dan dia akan menyakiti wanita itu lebih daripada dia menyakiti kamu. Tapi di kehidupan saat ini, satu tugas yang harus kamu selesaikan adalah memberikan satu bentuk perlindungan sama dia. Memberikan satu bentuk kasih sayang. Kamu cuma cukup untuk ngomong untuk, "Aku tuh sayang kamu kok, I care about you. Aku tuh peduli sama kamu, sayang sama kamu." Itu aja sih yang sebetulnya dia tuntut ya, dari kehidupan sebelumnya dan kemudian sekarang ketemu. Hanya itu saja yang dia tuntut saat ini. Oke. So, apapun peristiwa saat ini antara kamu dan dia, ya itu hanyalah semata-mata kayak membalas hutang karma atau memenuhi tugas dan fungsi kamu yang di kehidupan sebelumnya kamu tidak bisa selesaikan. It's okay sayang ya. Lalu kira-kira apakah yang akan terjadi ya antara kamu dan dia di kehidupan saat ini? Dan hubungan dengan pasangan kamu ini sangat-sangat menyiksa. Kenapa? Karena dia tidak pernah berhenti untuk menyakiti kamu. Di sini ada the sword and rose. Pedang dan bunga mawar. Pedang yang menyakiti terus-menerus. Sementara bunga mawar merupakan lambang dari romantisme. Jadi, di dalam hubungan kalian saling sayang. Ya karena memang dulunya kan kakak adik ya. Saudara gitu, jadi memang rasa sayangnya itu sebetulnya nggak terputus, tapi di sini hubungan kalian adalah hubungan yang saling menyakiti. Ada pedang, ada bunga mawar, hubungan yang saling menyakiti satu sama lain. Stab in the back, ada patah hati, ada luka, ada perpisahan di sini. Kenapa? Sekali lagi ya karena memang dia hadir dalam kehidupanmu memang entah hendak menuntut sebuah love me, sayangi aku. Dan ketika itu belum diberikan, dia akan menyakiti kamu terus-terusan. Dan memang ya sayang, ini antara kamu dan dia, ini yang akan terjadi memang perpisahan. Tapi sebetulnya begini, perpisahan antara kamu dan dia jangan dimaknai sebagai kesedihan. Perpisahan antara kamu dan dia adalah kamu menyelesaikan karma. Tugas kamu selesai ketika kamu sudah memberikan cinta kepada dia, karena dia akan pergi setelah itu. Dan setelah dia pergi, dia akan bertemu dengan suatu sosok yang dulu menjadi istrinya. Dan ini dia akan melakukan pembalasan dendam yang lebih parah lagi. Ya, kepada sosok wanita yang akan dia temui setelah kamu. So, kamu bukan satu-satunya orang yang dia sakitin, ada lagi yang akan lebih dia sakitin. Dan bagaimana kelanjutan kehidupan kamu selepas kamu berpisah dengan dia? Well sayangku, apa ya, ada satu pepatah bahwa kalau misalnya kamu dizolimin sama orang, itu ikhlas saja, rela saja. Relanya tuh bukan menjadi lemah gitu, enggak, tapi ikhlas secara hati ya. Secara hati ikhlas. Kenapa? Ketika kamu ikhlas, ketika kamu melepas ya, artinya tidak ada dendam, tidak ada kemarahan di diri kamu. Semesta itu ngasih hadiah ke kamu, dan hadiahnya apa? Hadiahnya kamu akan hidup dalam penuh berkah, dalam penuh rasa syukur. Ya, di sini ada abundance. Abundance itu bukan berarti tentang kekayaan aja sih. Abundance itu could be kamu berlimpah-limpah kasih sayang ya. Jadi kehidupanmu akan diperbaiki ya ketika kamu ikhlas.
Ketika kamu melepas dan merelakan apa yang sudah terjadi, kamu sudah membayar karma kepada pasangan kamu yang dulunya adalah your brother. Oke. Kurang lebih seperti itu. Memang kalian berpisah, tapi perpisahan ini adalah perpisahan yang memang sebaiknya terjadi atau yang terbaik yang terjadi. Oke. Oke, sekarang Bunda akan lihat ini kurang lebih resonate buat siapa? Buat kamu yang memiliki zodiak atau sio apa saja ya. Oke. Oke, ini resonate untuk kamu dengan sio atau zodiak berikut ya. Tidak banyak, tapi kurang lebih ini adalah satu misi jiwa yang ya, kalau misalnya memang kamu masih in relationship sama dia dan kamu harus tahu bahwa ya udah, kamu cuma perlu untuk ngomong aja sama dia bahwa kamu sayang sama dia gitu. Itu sebetulnya yang cuma dia tuntut sih. Ya. Dan ketika kamu sudah memberikan rasa sayang, kamu sudah memberikan rasa cinta, karma itu selesai. Karmanya lunas ya. Oke, ini resonate buat kamu dengan zodiak atau sio, jadi cuma salah satu saja. Ada sio kerbau di sini tahun kelahiran 738597. Ada Sagittarius, ini nggak banyak-banyak mudah buka. Ada sio anjing tahun kelahiran 708294. Ada Scorpio. Ada sio macan tahun kelahiran 748698. Ada sio kuda tahun kelahiran 78902002. Ada Aries. Ada sio kambing tahun kelahiran 79912003. Dan terakhir ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Dan untuk inisial di sini ada M Mama, ada U Ultra, ada A Alpha, ada N Nona, ada B Bravo, ada I India, B Bravo energinya cukup kuat, ada T Tetra, ada S Susu, ada J Jakarta, ada T lagi Tetra, energinya cukup kuat, B dan T ya. Dan terakhir, karena ini nggak banyak, karena ini menyangkut kehidupan past life, jadi tidak terlalu banyak, ada D Delta. Oke, well kesayangan, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, kamu hanya perlu untuk tadi ya, mengatakan bahwa aku sayang kamu kok, aku sayang kamu, I'll protect you, aku menjaga kamu kok, aku menjaga kamu. That's all ya. Jadi konflik-konflik antara kamu dan dia saat ini, mungkin kamu tadinya nggak mengerti kenapa. Nah sekarang you know, dan it's okay, dilepas aja karena apa ya, akan ada sebuah skenario yang lebih indah lagi dari semesta buat kamu ya di kehidupan sekarang. Oke, karena bagaimanapun juga ya yang penting di kehidupan sekarang kamu sudah melunasi karma kamu. Oke, buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar sayangku. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube sayang. Oke. Makanya dinyalakan loncengnya, lalu klik tombol all atau semua di sebelah kanan. Jadi begitu Bunda live, langsung dapat notifnya, kamu udah langsung satsek batpet, langsung tulis pertanyaan ya, cepet-cepetan. Oke. Well, kesayangan, terimalah pelajaran dari semesta sebagai sesuatu yang mendewasakan diri kamu. I love you, bye-bye.